Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kamu sudah kuasai aturan sinus, nah dalam trigonometri ada yang kedua adalah aturan kosinus. Oke, mari Mister jelaskan prinsip atau gimana sih rumus dari aturan ini, kosinus ini. Nah misalnya kita punya segitiga sembarang, artinya panjang sisinya berbeda-beda, sudutnya juga tentu berbeda. Misalnya ada segitiga ABC, lalu di sini Mister kasih ini panjangnya A, lalu ini B, ini C. Lalu ini di sini ada sudut alfa, sudut beta dan sudut gamma. Nah, aturan kosinus mengatakan seperti ini. Nah, ini adalah untuk mencari A kuadrat, artinya nanti untuk mencari panjang dari A ini, kita bisa pakai rumus ini. Sekali lagi, kalau kamu mau cari panjang A ini, kamu bisa pakai rumus yang ini. Yang ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Oke, nah untuk ngafal rumus ini Mister kasih sedikit trik ya, kira-kira tips begitu untuk menghafalnya. Nah menghafalnya adalah ketika kamu pengen cari A yang di sini, maka ini sebenarnya B kuadrat dan C kuadrat ini adalah B dan C ini adalah sisi-sisi yang lain. Bisa begitu ya, sisi yang lain itu kita kuadratkan. Jadi B kuadrat kita jumlahkan dengan C kuadrat gitu ya. Jadi kalau mau cari A, B kuadrat, yang ini kamu kuadratkan, ini juga kamu kuadratkan. Bisa ya. Lalu dikurang ini. Dikurang yang ini apa? Nah, dikurang dari 2 kali dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah kalau kamu mau cari A, sisi yang lainnya adalah B sama C. Maka di sini 2 kali BC. Jadi sebenarnya di sini kalau ini B kuadrat, ini C kuadrat, nah di sini langsung BC di sini. Karena ini sisi yang lainnya adalah BC. Kemudian cos alfa. Alfa ini sebenarnya apa? Alfa adalah sudut di depan sisi yang ingin dicari. Kalau kamu mau cari A, maka dia pasti cos alfa, bukan cos gamma, bukan cos beta, tapi pasti cos alfa. Karena cos yang di depannya, sudut di depan. Bisa ya? Nah, kalau udah bisa tahu tips yang ini, maka kalau ada soal misalnya berapa sih B kuadrat, kalau mau cari pakai aturan kosinus. Jadi ceritanya kamu mau cari B kuadrat, berarti mau cari yang B yang ini. Yang ini. Maka gimana sih? Ya kita tinggal pakai ini aja. Nah, yang ungu apa? Sisi yang lain. Sisi yang lain apa selain B? Berarti A dan C ya, tapi dikuadratkan. Jadi A kuadrat tambah C kuadrat. Bisa ya? Nah, dikurang, di sini nanti dikurang ini 2 kali sisi yang lain. Sisi yang lain apa? Berarti 2 kali apa? 2 kali AC. Bisa ya? Nah, tinggal yang ketiga. Yang ketiga adalah cos sudut yang di depan sudut yang mau dicari. Cos sudut di depan sisi yang ingin dicari. Sisi yang ingin dicari kan B ya. Ini kan B. Maka di depannya apa? Beta. Berarti ini pasti cos beta. Bisa ya? Satu lagi supaya lebih gampang. Maksudnya supaya lebih mahir. Kalau kamu mau disuruh cari C kuadrat, maka bagaimana? Maka yang ungu, sisi yang lain dikuadratkan. Sisi selain C apa? Berarti ini A sama B. Maka A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu dikurang 2 kali sisi yang lain. Nah, 2 kali sisi yang lain apa? Ya itu, 2AB. Nah, yang ketiga adalah cos yang mana? Cos alfa, beta, atau gamma? Nah, cos sudut di depan sisi yang ingin dicari. Nah, di depan C siapa? Oh, gamma. Maka cos gamma. Ini dia aturan kosinus. Oke? Untuk penggunaannya, Mister akan jelaskan langsung pakai contoh soal saja, biar lebih gampang. Jadi misalnya diketahui segitiga ABC dengan panjang BC-nya 6 cm dan AC-nya 8 cm. Jika sudut ACB sama dengan 60 derajat, maka panjang AB sama dengan berapa? Nah, kalau kayak gini kamu harus gambar dulu sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Mari kita gambar bersama-sama ya. Nah ini. Ada sebuah segitiga, dan ini sudah diketahui segitiga ABC, ini dia. Sebenarnya terserah mau ABC-nya di mana pun. Oke, kita ikuti aja. Dengan panjang BC-nya 6, maka di sini BC-nya 6 dan AC-nya 8. AC-nya 8, ini dia. Bisa ya? Nah, jika sudut ACB, mana ACB? A, C, B. Bisa ya? Berarti sudutnya yang ini. Oke, itu adalah 60 derajat. Maka panjang AB sama dengan berapa? AB yang mana? AB adalah yang ini. Mister simbolkan saja X. Sebenarnya terserah. Kalau mau pakai C juga boleh ya, karena di depan sudut C. Jadi boleh juga C kecil. Tapi Mister kasih di sini X aja. Nah, ini kita nyari X ini gimana? Nah, kita udah belajar aturan sinus, oke? Nah, kita nanti akan tahu bahwa ini nggak akan bisa dicari pakai aturan sinus. Makanya kita butuh aturan kosinus. Misalnya nih,
kita pakai aturan sinus, maka ini menjadi X per sin 60 derajat. Artinya X per sin yang sudut di depannya. Pasti ya. Nah, sama dengan, nah kalau mau cari pakai aturan sinus sama dengan 6 sin per sudut di depan si 6. Yang ini. Nah, sudut A. Nah, sudut A kita nggak dikasih tahu berapa. Makanya Mister tulis ini sin titik-titik. Betul ya? Nah, ini X-nya bisa didapat nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ini ada yang kosong. Kita nggak akan bisa dapat. Ini harus ngisi dulu, baru nanti X bisa dicari. Bisa ya? Oke. Nah, seandainya kita pakai yang 8 ini, maka ini nggak bisa ya. Maka kita pakai yang 8. X ini per sin 60 harus ya, karena ya X yang mau dicari gitu loh. Nah, kalau ini 8 per sin yang di sini sudut B. Nah, ini kan titik-titik Mister kasih karena kita nggak ada cara untuk mengetahui berapa sih sudut yang ini. Maka ini nggak bisa. Jadi aturan sinus kita nggak akan bisa pakai untuk ngerjain soal ini. Itulah sebabnya kita butuh aturan kosinus. Nah, aturan kosinus gimana? Nah, ini dia. Kita akan cari X kuadrat. Masih ingat tadi X kuadrat gimana tipsnya? Nah, sisi yang lain dikuadratkan. Tapi nanti dijumlah ya. Menjadi gimana? Ayo, gimana? Betul. Maka ini menjadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Taruh aja di sini. Oke. Lalu nanti dikurang berapa? Dikurang 2 kali sisi yang lain. Nah, sisi yang lain itu berapa? Nah, ya udah 2 kali 8 kali 6 karena sisi yang lainnya 8 kali 6. Bisa ya? Lalu yang ketiga adalah cos dari sudut di depan yang ingin dicari. Maka sudah pasti cos mana? Cos sudut di depan sisi yang ingin dicari, yaitu 60 derajat. Karena kamu cari X, maka pasti sudut yang di sini. Nah, ini berarti cos 60 derajat. Untuk mengetahui ini gampang ya, membuat persamaannya dulu. Nah, kalau sudah bisa ini, maka sudah gampang. Karena tinggal hitung-hitungan, maka menjadi begini. 8 kuadrat berapa? 64. 6 kuadrat 36. Dikurang. Duanya Mister tinggal sebentar di situ. 8 kali 6 kan 48 ya. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah. Bisa ya? Oke. Lalu tinggal kita lanjutkan. 64 tambah 36, 100. Betul? Nah, ini 2 Mister kalikan, tidak Mister kalikan dengan 48. Harusnya 2 kali 48, 96 ya. Tapi supaya lebih efektif, maka 2 dikali setengah menjadi 1. Karena ini 2 sama 2 ini dicoret. Nah, 2 kali setengah itu 1. 1 kali 48 ya 48. Sehingga X kuadrat sama dengan 100 dikurang 48 sama dengan 52. Nah, ini belum selesai karena yang mau dicari X, sedangkan di sini X kuadrat. Maka ini bisa kita kerjakan dengan seperti ini. Maka ini menjadi X sama dengan akar 52. Nah, sebenarnya ini udah dapat ya X. Tapi biasanya kita butuh yang lebih sederhana daripada ini. Sehingga kita buat jadi begini. X itu sama dengan akar 4 kali 13. Karena 4 kali 13 itu 52. Nah, 4 ini bisa kita keluarkan dari akar sehingga menjadi 2 akar 13 karena akar 4 itu 2. Sehingga ini adalah jawabannya. Maka panjang X ini adalah 2 akar 13. Oke, bisa ya? Oke, Mister harap sih bisa. Nah, supaya lebih jago menggunakan aturan kosinus, kita kerjakan contoh soal berikutnya. Mister baca soalnya ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4 akar 3 cm dan BC itu 6 cm. Nah, jika sudut ABC sama dengan 150 derajat, maka panjang AC sama dengan berapa? Oke, ini agak berbeda sedikit soal dengan yang tadi. Ini Mister kasih sekarang panjang sisinya pakai akar, kemudian sudutnya Mister buat tumpul. Sebelumnya kita harus gambar dulu supaya mengerti. Ada segitiga, dan itu segitiga ABC seperti ini, dengan panjang AB-nya 4 akar 3, dan BC-nya 6, sehingga seperti ini. AB-nya 4 akar 3, BC-nya 6. Nah, jika sudut ABC sama dengan 150 derajat, artinya yang ini, karena ini A, B, C, maka ini 150, maka panjang AC berapa? Yang ini. Nah, itu yang mau kita cari, Mister simbolkan X. Sebenarnya simbolnya terserah, bisa B kecil juga ya, karena di depan sudut B gitu. Nah, mungkin kamu berpikir ini bisa pakai aturan sinus, sehingga kamu akan tulis X ya, karena harus ditulis karena ini yang mau dicari. X per sin yang di depannya, sudut yang di depannya, sin 150, ini dia. Sama dengan kamu pakai misalnya yang 6. 6 per sin titik-titik, ini dia sudut yang ini, karena kita nggak tahu yang ini, maka ini. Bisa nggak dicari ini? Nggak bisa, seperti tadi. Oke, maka ini nggak bisa dipakai. Atau kamu berpikir jangan pakai 6, pakainya yang 4 akar 3, sehingga menjadi 4 akar 3 per sin ya sudut yang ini. Nah, kita juga nggak tahu yang ini. Nah, ini juga nggak bisa kepake. Maka kita pakai aturan kosinus. Nah, aturan kosinus tadi masih ingat, mencari X kuadrat sama dengan
sisi yang lain dikuadratkan menjadi 6 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Bisa ya, seperti ini. Kemudian nanti dia akan dikurang 2 kali sisi yang lain. Nah, sisi yang lain tadi kan ya 6 dan 4 akar 3 juga. Sehingga menjadi dikurang 2 kali sisi yang lain, 6 kali 4 akar 3. Kemudian, cos sudut di depan sisi yang ingin dicari. Kamu kan pengen cari ini, berarti sudut di depannya yang ini dong. Maka ini menjadi cos 150 derajat. Nah, kalau sudah menguasai ini, sudah bisa buat ini dengan benar, maka sudah oke. Sekarang tinggal hitung-hitungan saja. Mari kita kerjakan. Nah, 6 kuadrat kan 36. Kemudian, nah ini mengkuadratkan ini caranya 4 kuadrat 16. Kemudian akar 3 kuadrat itu 3. Karena akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Nah, ini Mister kalikan. 6 kali 4, 24. 2 di sini tetap, akar 3 juga tetap. Kemudian, nah ini yang harus hati-hati. Nah, cos 150 itu sama dengan cos 30 derajat. Namun, karena di kuadran 2, ingat ya, ini kan tumpul. Kuadran 2, maka nilai cos itu negatif. Karena yang positif di kuadran 2 hanya apa? Iya, hanya sin dan cosec. Jadi, cos itu negatif. Nah, ini menjadi 36. 16 kali 3 itu 48. Lalu, wah, kayaknya Mr. Abdi salah. Dari minus, kemudian jadi plus. Nah, di sini nggak salah ya. Kenapa nggak salah? Karena ini dia. Ini sebenarnya kan perkalian ya. Yang membatasi ini adalah perkalian. Nah, ini sebenarnya bukan kurang, tetapi minus tanda. Nah, ini bisa kita kalikan dengan ini sebenarnya. Jadi minus kali minus jadinya plus di sini. Bisa ya? Sehingga ini jadi plus. Nah, minus nanti di sini hilang gitu. Nah, ini 2, ini 24, ini akar 3. Nah, cos 30 derajat berapa? Ya, setengah akar 3. Kita lanjut. 36 tambah 48 sama dengan 84. Oke, nah 2 itu kemana? Nah 2 Mister kalikan dengan setengah, jadi 1. Sengaja Mister nggak tulis, karena nanti 1 kali berapapun nanti ya nggak ada efeknya gitu loh. Nah 24 ya di sini. Oke, jadi sekali lagi ya, 2 kali setengah tadi 1 Mister nggak tulis. Nah akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Makanya ini dikali 3. Kita lanjut. Sehingga menjadi X kuadrat sama dengan 84, 24 kali 3 itu adalah 72. Oke, tinggal kita jumlahkan saja menjadi 156. Itu X kuadrat. Tapi kan yang kita butuhkan X ya, bukan X kuadrat. Sehingga X sama dengan akar 156. Ini udah selesai. Hanya biasanya kita butuh yang lebih sederhana, sehingga kita bisa buat ini. 4 kali 39 itu adalah 156. Sehingga menjadi X sama dengan 2, karena akar 4 itu 2. Kalau mau kita keluarkan dari akar jadi 2. 2 akar 39. Sehingga ini adalah jawabannya. Oke, gampang ya. Semoga ini bisa membantu dan semoga bisa dimengerti. Semangat belajar anak-anak.